وقل رب زدني علما. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, masalah dakwah. Dakwah juga adalah profesi para nabi-nabi dan rasul. Ini mulia sekali. Setiap muslim dianjurkan untuk menjadi dai. Semua anda ini laki-laki perempuan dianjurkan jadi dai. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Anda sudah tahu tentang keutamaan sholat, satu hadis sampaikan. Ketahui tentang keutamaan puasa, sampaikan. Kita disuruh semua jadi dai. Dalam Islam tidak boleh teman-teman sekalian kita ini selamat sendirian, nggak boleh. Nggak boleh antum sendiri semua selamat. Sudahlah, saya nggak usah campur, orang itu nggak sholat terserah, nggak bisa. Harus antum luruskan dia, nasihatin dia. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, pernah Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menghukum satu negeri. Harus hancur negeri itu. Lalu Jibril menemukan di wilayah itu ada satu orang saleh. Jibril kembali lalu mengatakan, ya Allah, ada hambamu fulan, orang saleh. Apa kata Allah SWT? Mulailah siksaanmu pada orang itu. Orang saleh itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Tidak pernah berdakwah orang ini. Dia mau selamat sendiri. Tetangganya nggak sholat, si fulan keluarganya nggak puasa, biarin aja. Nggak bisa. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini butuh ilmu dan dakwah. Kita mendakwakan itu. Ya. Tetapi keringanan yang Allah berikan teman-teman, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Kalau antum sudah pernah sampaikan sekali aja, saudaraku sholat ya karena itu wajib. Sekali aja sudah cukup, nggak apa-apa. Kewajiban sudah gugur. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sunnah. Tapi jangan sama sekali nggak pernah berdakwah. Harus sampaikan, gitu kan? Karena ini adalah bagian daripada ibadah yang harus dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41. Di mana Allah SWT sebutkan di ayat 33-nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang memiliki perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia sibuk beramal saleh dan dia mengatakan engkau adalah seorang muslim. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, pada saat beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib menyerang benteng Naim, benteng pertama di Khaybar. Ada 9 benteng Yahudi di Khaybar yang Nabi serang. Benteng pertama namanya benteng Naim itu selama 43 hari Nabi kepung nggak pernah berhasil. Ya, belum berhasil. Maka Nabi SAW mengatakan di malam harinya, besok saya akan kasih bendera dan orang ini akan memenangkan peperangan. Dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Maka besoknya kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Ali waktu itu matanya lagi sakit. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah matanya lagi sakit. Kata Nabi SAW, panggil dia. Dipanggil, kemudian Nabi ludahin matanya. Ini ludah Nabi ya. Jadi bukan ludah semua orang gitu ya. Jadi Nabi SAW ludahin, ini sebagai mukjizat, sembuh matanya. Lalu Nabi SAW bilang kepada Ali, ini nasihatnya. Kata Ali, umfud ya, ala rislik. Jalanlah kamu perlahan-lahan bawa pasukan menuju ke benteng musuh, hatta tanzila bisahatihim. Sampai kau berada di lokasi mereka. Thumma du'u minal Islam. Panggil mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan sampaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam Islam itu. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah kalau ada orang yang menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian juga kata Nabi SAW keutamaan dakwah dalam hadis riwayat Muslim. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memanggil pada kebenaran, kebaikan, dia dakwakan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kita punya keutamaan, punya kewajiban untuk mendakwakan, dan kalau kita mendakwakan maka semenjak orang itu ikutin kita akan dapat pahalanya. Jadi ini bagian daripada dakwah. Ya, jadi jihad punya perintah yang sangat besar dan keutamaan besar, dakwah pun sama. Dan agar dakwah itu bisa berjalan teman-teman sekalian, kita harus ikhlas juga, sama tadi, ya, karena Allah SWT tidak ada niatnya hanya untuk dipuji misalnya, ya, hanya untuk popularitas dan yang sejenisnya. Ya, karena hadis tadi sudah kita sebutkan, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, ilmu yang cukup.
dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena memang mereka yang hidup di masa Nabi SAW, mereka yang melihat wahyu turun, maka mereka yang lebih faham. Karena semua sekarang kelompok-kelompok Islam menisbatkan diri, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, semua begitu. Tapi tidak diikuti dengan sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga mereka menafsirkan semua mereka sendiri, padahal para sahabat sudah menyampaikan dan turun-temurun menyampaikan tentang ilmu agama itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, berdakwah pada jalan Allah adalah kedudukan yang mulia, tertinggi dan utama, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup dan juga benar. Maka kesempurnaan dakwah dengan kesempurnaan ilmu. Jadi kita harus memiliki keikhlasan dan juga memiliki ilmu yang cukup, dan harus kita mengikuti para sahabat Nabi. Saya akan menukil di sini sebagai penutup dalam masalah dakwah, karena ini juga kalau mau dibahas cukup panjang, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang terbaik, sehingga ia memilihnya menjadi utusan dan pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah Muhammad SAW, maka ia menemukan hati para sahabatnya adalah hati-hati yang terbaik, sehingga ia pun Allah memilih mereka menjadi para pendukungnya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka dipandang buruk juga oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam statement yang lain, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak terjamin ia terhindar dari fitnah, dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan paling dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah mereka juga hak-hak mereka, dan berpegang teguhlah pada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka di atas jalan yang benar. Cukuplah sabda Nabi SAW, akan terpecah Yahudi dan Nasrani menjadi 71 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya akan masuk neraka dulu. Umat Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka tapi nanti masuk surga. Cuma dibersihkan dulu neraka, kecuali satu, tanpa lewat neraka. Maka sahabat sudah tanya pada saat itu, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, maka ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti apa yang aku contohkan dan juga dicontohkan oleh para sahabatku. Jadi memang kita harus kembali kepada mereka. Ini generasi emas. Para tabi'in yang melanjutkan estafet ini, mereka menukil perkataan para sahabat. Para tabi'in menukil daripada tabi'in. Begitu seterusnya sampai ulama-ulama kita di masa sekarang, mereka akan terus menukil dari perkataan-perkataan orang-orang yang mulia, dan itulah yang benar. Yang ketiga, harus terus belajar teman-teman sekalian dan menerima saran dan juga masukan. Ini penting sekali bagi penuntut ilmu. Tidak ada kata-kata cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Tidak ada kata-kata cukup. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini semasa dengan Imam Syafi'i, semasa dengan Imam Ahmad, tapi dia dikenal sebagai gurunya bahkan. Karena beliau adalah murid utamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Dan Imam Malik meninggal di tahun 179. Ini semasa dengan Imam Abu Yusuf ini ya. Abu Yusuf ini saking cintanya sama ilmu, di saat beliau pernah hidup, beliau pernah berselisih pendapat dengan satu temannya tentang masalah sebuah hukum dalam bab warisan. Setelah berpisah, temannya sudah pulang, sudah pergi jauh, dia tidak tahu kemana. Waktu itu tidak ada handphone kayak kita sekarang, tidak ada media bisa komunikasi. Abu Yusuf tiba-tiba berpikir orang ini benar, temannya itu benar. Tapi dia bagaimana caranya kontak orang ini? Jauh, tidak tahu di mana, tidak ada alat komunikasi. Sampai Abu Yusuf sakit keras. Waktu beliau sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba orang itu dengar rupanya, lalu dia datang. Begitu lihat masuk ke pintu, Abu Yusuf tersenyum, lalu mengatakan, alhamdulillah kamu datang. Tolong ya, jelaskan kepada saya dalil-dalil yang dulu kita berselisih pendapat dalam bab warisan. Sudah diranjang kematian. Lalu kata temannya, wahai Abu Yusuf, syahadat, kamu sudah mau meninggal ya, sakit keras.
Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Demi Allah, saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal dalam keadaan saya jahil. Temannya ajarkan, dia hafal dalil. Kata temannya, baru saja saya berdiri, pamit keluar, pas depan pintu, terdengar suara tangisan keluarganya. Meninggal. Akhir hidupnya masih belajar. Ada satu penyakit yang terjadi di kalangan para duat, dan ini penting sekali. Kalau antum sudah terjun ke jalan dakwah, tentu dengan belajar yang banyak, akhirnya jadi punya ilmu, sampaikan apa yang anda ketahui. Maka ini teman-teman sekalian, kadang-kadang syaitan masuk dalam diri kita dengan bab gurur, bangga, dan merasa gengsi. Ya, sini bilang gengsi juga ya. Jadi dia merasa malu kalau dia harus memperbaiki kesalahan. Di Indonesia orang bilang gengsi ya. Nah, biasanya ada masalah ini dalam dai-dai ini. Mereka menyampaikan satu statement, mereka salah. Tapi untuk ego juga bisa. Jadi dia disuruh perbaiki tidak mau. Minta maaf nggak mau, ini keliru. Kita kalau lihat para imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka pasti punya qaul qadim dan qaul jadid. Perkataan lama, perkataan baru. Kadang-kadang ada fatwa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu, dianggap benar, sekarang ternyata salah, diperbaiki. Dan itu biasa. Harusnya kita selalu membuka diri teman-teman. Penuntut ilmu yang ikhlas, itu pasti bisa menerima masukan. Bisa menerima masukan. Kalau dia temukan pendapat yang lebih benar, maka dia akan dengarkan. Abu Hurairah pernah taubat dari satu fatwa yang beliau sampaikan tentang perkara seorang wanita yang berzina. Ya, setelah dia sampaikan, Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagimu. Lalu kemudian orang itu menangis. Ya. Lalu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW tegur Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah minta maaf dan kemudian memperbaiki fatwanya. Dan itu terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi di zaman tabi'in, tabi'in, mereka banyak memperbaiki. Ini penting sekali, sehingga kita tidak menutup diri untuk selalu menerima masukan orang lain, dan pada saat ada dalil lebih kuat, kita akan selalu mengerjakan.